Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa di Bengkulu terkhususnya di Indonesia sendiri sekarang tengah mengalami berbagai kendala, mulai dari aspek sosial hingga aspek alam. Dari informasi yang kami dapatkan di BMKG bahwa saat ini di Indonesia tengah memasuki puncak kemarau dari bulan Agustus hingga September ini. Sehingga saat ini kondisi sekarang di Indonesia mulai dari kemarau, karhutlah, hingga keterbatasan donor darah. Pemirsa, kali ini kita akan melihat seperti apa peran PMI dalam penanggulangan bencana untuk menolong dengan sepenuh hati. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini, Bang Joni Saputra dari Sekretaris PMI Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bang Joni. Selamat sore Mbak Agnes. Gimana dan kabarnya? Televisi TVRI. Ya, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan juga sudah bersama saya di sore hari ini Dr. Tari Nasawida selaku Kepala UDD PMI Provinsi Bengkulu. Selamat sore Mbak Tari. Selamat sore Mbak Agnes. Gimana kabarnya Mbak Tari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan dari informasi yang saya dapat ternyata PMI juga berulang tahun ya? Betul. Ke-78. Ke-78 tahun 2023 tahun. Nah, dengan ulang tahunnya PMI ke-78 tahun ini ada kegiatan sendiri nggak dari PMI ya? Mungkin dari Bang Joni sendiri. Ya. Jadi dalam rangka yang memperingati hari ulang tahun PMI ke-78, PMI Provinsi Bengkulu menyelenggarakan berbagai macam rangkaian kegiatan. Di mana kemarin sudah kita mulai pada tanggal 11 September, kita memperingati HUT PMI ke-78. Sebenarnya HUT PMI itu jatuhnya tanggal 17 September. Tapi karena kita ada momentum penutupan bulan dana, kemarin kita peringati di gedung daerah. Ya, alhamdulillah acara tersebut meriah, dihadiri lebih kurang 300 undangan kan, dibuka oleh Pak Gubernur, dihadiri oleh kepala-kepala OPD, FKPD, kemudian instansi vertikal, masyarakat dan mitra kerja PMI yang lainnya. Kemudian juga dilaksanakan penutupan bulan dana PMI, Bang Agnes. Karena bulan dana PMI tahun 2023 itu sudah kita laksanakan selama 3 bulan kemarin, dan kemarin baru saja ditutup. Terkumpullah donasi dari masyarakat maupun pemerintah serta swasta itu sekitar kurang lebih 420-an juta ya, ditambah dengan peralatan-peralatan pendukung untuk layanan PMI, misalnya perbaikan bus donor darah, kemudian juga blood bank, kemudian AC ya, kemudian ada juga mobil operasional layak pakai ya, dari mitra kerja kita. Kemudian ada juga rangkaian kegiatan kedua, kita itu nanti akan melaksanakan rakornis bidang relawan. Karena relawan PMI ini kan cukup banyak di Provinsi Bengkulu ini, mulai dari mahasiswa, masyarakat ya, sampai ke Palang Merah Remaja. Tentu pembinaan mereka ini harus secara sustainable, artinya berkesinambungan ya, dalam rangka mereka membantu tugas-tugas pelayanan Palang Merahan. Kemudian kita juga nanti akan melaksanakan donor darah sukarela, yang ini Dokter Tari, Kepala UDD-nya ya, yang akan diikuti kurang lebih 500 orang ya, bertempat di kantor kami di Jalan Jamat. Kemudian kita juga akan melaksanakan rakornis pelayanan darah ya, karena kita ingin masalah darah ini maksimal, artinya bagaimana kita memanage itu supaya bisa memenuhi kebutuhan darah masyarakat yang murah, mudah didapat, efektif, efisien, ya, dan higienis. Nah, kemudian kita juga melaksanakan seminar ya, Dok ya, seminar nanti lebih dalam ke dokter tadi ya, seminar terkait masalah darah ini. Kemudian kita juga melaksanakan simulasi kepada masyarakat yang di daerah rawan bencana. Nanti lokusnya kita akan tetapkan, apakah itu hazardnya adalah gempa bumi dan tsunami, ataukah nanti ke arah banjir, longsor ya. Karena dua bencana ini yang merupakan probabilitas tertinggi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Itulah rangkaian daripada peringatan HUT PMI ke-78
tahun 2023 ini di Provinsi Bengkulu. Oke, kalau dari Mbak Tari mungkin ada yang pengen ditambahkan, Mbak Tari? Kalau untuk kegiatan itu udah unit donor darah pasti fokusnya pada kegiatan donor darah. Donor darah ini kita memang mengundang seluruh dinas instansi baik itu vertikal, kemudian BUMN, organisasi masyarakat dan juga mengundang masyarakat secara umum. Itu terbuka untuk seluruhnya dan kita bagi yang bersedia dengan sukarela donor darah pada tanggal 19 itu kita udah nyiapin juga ada goodie bag-nya dan ada souvenir. Kali ini kita disponsorin juga sama ada More Life. Jadi untuk 100 orang pendonor pertama itu akan dapat souvenir dari More Life. Dan untuk seminar itu kita seminar tentang IMLTD, tindak lanjut dari pertemuan di Kementerian Kesehatan terkait penjaringan pada orang-orang dengan infeksi HIV/AIDS. Itu menjadi fokus isu perhatian kita di tahun ini. Kemudian Rakornis di bidang kesehatan dan UDD. Baiklah, kalau kita melihat kondisi sekarang kan bukan hanya di Bengkulu, mungkinnya di Indonesia sedang terjadi kemarau ya. Ternyata dari PMI sendiri pun ada kegiatan ya. Bang Joni, gimana tanggapannya Bang Joni? Ya, jadi kita Bengkulu ini sebenarnya masuk dalam kemarau basah, bahasa ininya ya, BMKG-nya. Tapi beberapa wilayah di daerah kita di Provinsi Bengkulu ini sebenarnya sudah mengalami kekeringan, terutama perumahan-perumahan ya yang masih menggunakan sumur ya sebagai sarana untuk mereka mendapatkan air bersih. Kemudian daerah-daerah ketinggian biasanya kan yang mana biasanya daerah-daerah sumur daknya dalam, nah itu biasanya paling rawan kekeringan pada saat musim kemarau. Kalau di daerah Jawa dan Kalimantan mereka sudah berlangsung 2 bulan kemarau ini ya. Sementara kita Bengkulu baru dalam 2 minggu terakhir ini. Nah, kami sebenarnya PMI dimulai dari bulan Agustus kemarin secara nasional kita sudah Pak JK selaku Ketua Umum PMI sudah mencanangkan ya untuk operasi air bersih PMI sebanyak 300 juta liter di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sedangkan kita Bengkulu kita mendapatkan target itu sebesar 4.200 liter ya. Nah, kami sudah memulai operasinya dari minggu lalu ya. Dimulai dari kota Bengkulu ini di beberapa tempat dan di 4 kecamatan sampai dengan hari ini kita melaksanakan layanan air bersih ya. Kita juga menyediakan masyarakat untuk langsung memanggil PMI istilahnya ya, berkomunikasi langsung apabila membutuhkan layanan air bersih ya. Nah, kami pantau di Bengkulu kota ini rata-rata itu di daerah-daerah ketinggian, kayak kemarin di daerah Betungan, di daerah Panorama, kemudian di daerah Sawah Lebar, kemudian Kandang Limun, kemudian Kebun Kenanga, Kompi juga situ. Memang rata-ratanya berada di ketinggian. Kemudian daerah-daerah yang kesulitan akses PDAM, ya, PDAM. Nah, jadi kita membantu Mbak Agnes, ya. Dari sebenarnya PMI kami ya. itu kalau operasi air bersih ini itu bisa sampai 20 sampai 25 ribu liter per harinya. Artinya kami memiliki armada itu, tangki air itu kami berarti punya 2. Sejak 2 minggu ke belakang sudah mulai beroperasi ya dari Sudah. operasi air bersih ini. Ya, cuma Baik. di kota Bengkulu ini tidak merata. Artinya mungkin di suatu wilayah kelurahan ini ada sebagian kayak gitu. Di wilayah kelurahannya Baik, ada Bang juga. Joni dan juga Mbak Tari kita jeda dulu. Nanti Ya. kita bahas lagi lebih detail ya terkait dengan kegiatan dari PMI ya, yaitu operasi air bersih. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.